Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah pengkhianatan maupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan. Saya sekarang doanya ditambahi yaitu pengkhianatan. Karena yang namanya pengkhianatan itu adalah satu makar yang halus dan sangat sistematis serta menghancurkan. Ya, semoga Allah memberikan perlindungan dari kita, entah itu makar atau pengkhianatan dari pasangan hidup, makar dari rekan bisnis, makar dari teman-teman ataupun yang lain, orang-orang yang syirik terhadap kita. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini pada siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video. Ya, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka jimatan yang tentunya ini adalah request dari beberapa subscriber. Ya, kebetulan saya ada lagi ini yaitu keris jimatan. Apakah itu? Kalau kita lihat dari warongkonya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah warongko apa ya? Warongko kayak sandang walikat, sahabat Pusaka Jawa. Ini saya itu lagi nyari ini loh ya. Nyari meteran. Ini meja diberesin sama anak soleha si Fatima. Pertanyaannya, meterannya taruh di mana? Kan gitu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang jelas ini adalah jimatan. Wis lah ya. Aduh, ukurannya pirang ya. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini bilah pusakanya cukup pendek. Kemungkinan antara berapa ini? 10 cm ke atas lah ya. Entah itu 12 atau 15. Saya kira-kira saja ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau lihat dari penampakannya, sahabat Pusaka Jawa, ini dengan gonjo yang simetris kanan kiri. Ya, ini terus bilahnya yang lurus. Ini adalah dapur keris Sepang, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, sahabat Pusaka Jawa, pamornya cukup istimewa. Ya, karena di sebelah sini ini pamornya, nah ya kan, dengan sini berbeda. Ini ikutnya adalah pamor tangkis, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita bahas dulu tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini ikutnya adalah pucukan bila ngudup gambir, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bila banyak, ada ngudup gambir, ambututumo, anggabah kopong, ada nugi binetet, ada ngumyang, ada nyujen. Nah, ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, jelas ini adalah gonjo-gonjo Sepang, sahabat Pusaka Jawa ya. Karena gonjo itu ada gonjo yang wilut, ada gonjo dungkul, ada gonjo wuwung, sebit rontal, ada gonjo kelap lintah. Nah, kalau yang simetris seperti ini memang kebanyakan ada pada keris-keris dapur Sepang. Oke. Kemudian sekarang kita babar tentang pamor tangkis. Pamor tangkis lebih bermakna yaitu menangkis atau menangkal. Ya, jadi pamor tangkis itu lebih kepada agar kita dijauhkan dari hal-hal negatif. Ya, hal negatif banyak, sahabat Pusaka Jawa, baik secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik yaitu mungkin bisa saja benturan materi dengan materi. Paham ya? Materi dengan materi artinya kita dibenturkan dengan benda, entah itu benda tumpul ataupun benda tajam. Ya. Kemudian yang non fisik itu bisa saja serangan mental. Ya, jadi serangan mental itu banyak sekali, sahabat Pusaka Jawa. Bisa lewat abusive,
Gaslighting, apalagi manipulatif, seperti itulah ya, artinya karakter-karakter orang yang kurang bagus. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian yang paling ekstrim adalah dari gangguan tetangga sebelah. Tadi kalau tadi yang bersifat abusive, gaslighting, manipulatif atau yang lainnya, itu kan dari manusia, akal bulus manusia atau licik, karakter licik seseorang yang tidak ditampakkan di awal, tapi itu adalah siasat agar orang itu bisa mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Setelah mendapatkan manfaat dan tidak ada manfaatnya kemudian ditinggal, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari orang-orang seperti itu. Nah, makanya sahabat Pusaka Jawa, kadang leluhur kita itu memberikan pusaka itu sebetulnya untuk memprotek kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita menghadapi seseorang, menghadapi satu permasalahan, kok saya jadi begini ya? Kok saya jadi begini ya? Ada dua opsi, yaitu ketika Anda mempunyai pusaka, kok saya hidupnya jadi begini? Apakah karena pusaka? Nanti dulu. Ketika Anda menghadapi satu persoalan, ketika posisi Anda pada posisi yang benar, kemudian orang lain salah, berarti bisa jadi doa dari Sang Empu itu berjalan untuk menjauhkan dari orang-orang yang kurang baik atau berdampak buruk kita di kedepan hari. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Maka ditunjukkan dari sekarang. Mungkin keadaannya mungkin sakit. Mungkin sakit, tapi ya begitu. Begitulah cara kerja sebuah doa, cara kerja pusaka itu begitu. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam kondisi tertentu kok nggak ada apa-apa, kok ternyata kita yang pertama bermasalah. Itu bisa dikoreksi. Apakah memang dari si pusaka itu pembawaannya buruk, artinya tetangga sebelahnya atau energinya tidak sinkron dengan kita, seperti itu. Jadi biasanya yang saya amati itu tidak cuma satu sisi, sahabat pusaka Jawa, ketika mempunyai pusaka. Bahkan mungkin ada yang efeknya, mungkin ada yang bagus, ada yang tidak, tapi bagaimana juga kita mensikapinya. Ketika kita terjadi satu permasalahan di dalam kehidupan kita, ternyata kita menjadi yang benar, berarti itu sebetulnya cara kerja Tuhan Yang Maha Esa, cara kerja doa-doa dari Sang Empu untuk menyingkirkan orang-orang yang kurang bagus. Nah, itu. Jadi ada dua persepsi, ada yang berpikiran negatif dan ada yang berpikiran positif. Oke, kita kembali kepada pamor tangkis, sahabat Pusaka Jawa. Jadi pamor tangkis makna filosofinya adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar kita dijauhkan dari hal-hal negatif, baik bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Yaitu baik bersifat, makar, halus, fitnahan, baik bersifat makar halus maupun bersifat dari serangan tetangga sebelah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terus kemudian kalau kita lihat dari makna filosofi lurus adalah agar kita diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka Jawa. Ya, diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya ketika kita ada satu permasalahan, kita disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, permasalahan kita sandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan, biar bahasanya begitu. Ya kan? Nggak apa-apa jadi manusia cengeng, nggak apa-apa, tapi cengeng di atas sajadah. Ya Allah, dia menyakiti saya. Asik ya. Kamu jangan lawan saya loh. Saya orangnya cengeng. Bentar-bentar ngadu ke Allah Subhanahu wa taala, selesai kamu. Ya, sekarang kamu bisa menikmati satu kebahagiaan atau kebahagiaan di atas penderitaannya orang lain. Tapi yang namanya doa orang-orang teraniaya itu laksana seperti bome Rusia. Sing nganggo GPS. Numpetan nang ini kena deres kapan waktunya, walaupun tidak sekarang. Ya, dan itu akan menyakitkan sekali seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita sebagai insan yang penuh dengan kekurangan, sebaiknya kita mengurangi perbuatan-perbuatan atau ucapan maupun tindakan-tindakan yang salah. Ya, sekedar saran saja. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang sepang.
Sepang ini lebih sering terkenal untuk tuah atau angsarnya adalah untuk keharmonisan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keharmonisan rumah tangga itu kan berarti agar keluarga kita rukun. Anak kita tidak nakal, istri kita pun nurut, kehidupan kita tentram. Nah, cuman mungkin karena di bagian sini, di bagian konjo itu kanan kirinya simetris, melambangkan keseimbangan. Jadi ya mungkin akhirnya dianalogikan juga untuk berpoligami. Ya, artinya lebih untuk keharmonisan rumah tangga lebih dari istri satu. Kalau berpoligami itu kan hak prerogatif untuk umat muslim bagi laki-laki ya. Kalau untuk golongan yang lain, agama yang lain mungkin tidak diperbolehkan seperti itu, dan itu adalah hak prerogatif. Kalau umumnya diprotes, poligami itu menyakiti perempuan, gini saja. Kalau yang ngomong selain non muslim nggak masalah, tapi kalau yang ngomong muslim itu perlu direnungkan kembali. Itu sudah jadi sunatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum. Itu hak vetone Gusti Allah. Nek kamu tidak setuju dengan hak vetone Gusti Allah, hukumnya Gusti Allah, ya silakan tinggal di luar bumi ini. Kira-kira di mana kamu bisa tinggal? Nggak boleh, sana ke sana. Nggak pakai celana, mau ke kamera. Ya. Jadi begitu sahabat pusaka Jawa ya. Nah, jadi kalau umpamanya sahabat pusaka Jawa kurang sreg dengan poligami, tinggal bilangnya begini saja. Saya tidak melarang tentang poligami, tapi kalau saya disuruh poligami ini buat perempuan ya, saya kayaknya nggak setuju kayak gitu. Mending saya cerai, kan begitu kan enak. Jadi tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia tidak mau dipoligami, kan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang keris sepang jimatan, tentunya ini lebih diambil sisi tuahnya saja. Ya, sisi tuahnya saja atau manfaat energinya dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Jadi keris sepang itu adalah melambangkan keseimbangan, keharmonisan. Jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari makna keseluruhan dari keris sepang adalah agar kita diberikan satu keseimbangan ketika kita menjalani kehidupan, baik seimbang secara materi maupun seimbang secara rohani. Jangan lupa, jadi jangan berpikir cuma untuk poligami, baik kan seperti itu ya, berpikirnya seperti itu buat poligami aja tidak, tapi juga Anda harus berpikir di sini ada makna filosofi adalah kita harus seimbang. Urusan dunia dan urusan akhirat kalau bisa seimbang, walaupun banyak yang mengatakan tidak mungkin seimbangnya, paling tidak lebih banyak ke arah mana? Ke arah akhirat, umpamanya kan seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris sepang ini, ya, makna filosofi dari keris sepang ini adalah agar si pemilik dapur keris sepang ini itu diberikan satu perlindungan, karena pamornya ini adalah pamor tangkis. Ya, baik perlindungan dari tetangga sebelah, baik perlindungan dari fisik, non fisik, maupun dari perlindungan semacam gaslighting atau smear campaign, fitnahan, seperti itu ya, dari orang-orang yang sirik ya. Jadi ini lebih ke arah untuk agar kita diberikan kenyamanan, ketentraman, seperti itu. Jadi kalau untuk hal poligami itu tergantung pemilik pusaka ini, karena pusaka ya tinggal pusaka, mau dipakai untuk apa ya terserah tuannya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini pamornya juga cukup ya, pamornya kelihatan kan Pak, sahabat pusaka Jawa ini. Nah, sebelah sininya beda, sebelah sini lebih ke arah pamor kelengan atau tidak berpamor. Di sininya lebih ke arah pamor pedaringan kebak, yang ini pedaringan kebak tapi di sini kosong. Ya, sahabat pusaka Jawa. Ini kecil ya. Belanya cukup kecil, ramping, wingit.
Seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur pusaka, silahkan request. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.